Savikara ini artinya apa? Oke, jadi Savikara sendiri itu artinya 4 jiwa yang berbeda yang menyatu dalam transformasi menuju harmoni, Kak. Jadi walaupun modern, kita bermain di sosial media, derasnya arus digitalisasi, bukan berarti kita meninggalkan budaya yang ada. Karena sejatinya kita terbentuk dari budaya itu sendiri. Cantik itu nggak cuma soal rupa, tapi soal what is inside us, our traits, our behavior that can be impactful for our society. The version that will make me happy, my family happy, my loved ones happy, and also the people in Indonesia happy. Halo semuanya Sobat Intalk, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Bayu Aditama di agenda tahunan untuk bisa ngobrol bersama dengan para wanita-wanita inspiratif hanya di Intalk, podcastnya Indomaret. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang begitu istimewa. Please join me by welcoming Putri Indonesia 2026. Wow. Kita akan sapa mereka satu persatu ya. Tolong nanti ini Putri yang saya sapa boleh say hi ke kamera ya kan. Jujur harus menarik gitu. Ya, yang pertama adalah datang dari Tanah Jawara membawa begitu banyak asa. Ialah Agnes Aditya, Sang Putri Indonesia. Halo semuanya, terima kasih Kak Bayu. Very glad to be here. Thank you so much for having me and for having us. Terima kasih banyak. Luar biasa, itulah dia Agnes Aditya Rahajeng. Lahirnya di mana Agnes? Lahirnya di California, di USA. Wow, kesibukan sekarang sebagai apa? Sebagai content creator, tapi utamanya sebagai Putri Indonesia 2026, Kak. Luar biasa. Sudah semakin adjust dengan tugas barunya sebagai Putri Indonesia ya. Oke, dari Agnes kita akan lanjutkan berikutnya. Datang dari Bali, sangat cinta sama seni, ialah Vicky Titisari Kosasi Putri. Selamat siang semuanya. Kak Bayu, terima kasih for having us here. Terima kasih Indomaret, Mustika Ratu Entertainment, dan juga Yayasan Putri Indonesia. I'm so happy to be here with my sisters. Oke, welcome back home by the way. Terima Vicky. kasih. Baru kembali, habis bertugas juga kemarin di London ya? Betul. Wow, Vicky lulusan dari London juga? Betul, S1, S2 di London. Ambil apa dulu? Ambil seni rupa kontemporer. Oke, wow. Seni rupa kontemporer itu apa sih yang dipelajari? Ya, seni rupa kontemporer seperti lukis, seni pertunjukan, bikin sculpture, mengenai isu-isu yang that society experiences now. Wow, sekarang kembali ke Indonesia, siap berbakti untuk bangsa ya. Welcome back home, selalu bertugas sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2026. Selanjutnya yang juga gabung sama kita, memiliki gerakan anak muda berkarya, beraktivitas juga di Jakarta. Sekarang jadi Putri Indonesia Pariwisata. Ada Karina. Hai. It's very happy to be here, Kak. Terima kasih sudah diundang ke Intalk. Dan hai Sobat Intalk dan juga hai pageant lovers Indonesia. Akhirnya Savikara lengkap di sini. Wow. And yay! Finally, it's our podcast together. Yes, our podcast together. Ini adalah pemimpin content creatornya Savikara ya. Betul. Dia bahkan punya akademi khusus, nama akademinya adalah JJ Academy. JJ Academy. Kita akan bahas nanti apa itu JJ Academy. Oke, yang satu lagi juga nggak kalah ya kan. Begitu banyak prestasinya. Dari kecil udah koleksi piala. Ia asal DKI Jakarta. Ada Gisela. Halo semuanya, pageant lovers Indonesia and also teman-teman Intalk. Very happy to be here. Actually, this is our second time di Menara Indomaret. Kemarin sempat kesini juga untuk launching Fitcom ya. Dan senang sekali akhirnya hari ini lengkap, berempat. Kemarin Vicky belum kesini ya. Dan hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol, banyak topik-topik seru tentunya dengan Kak Bayu. Oke, ini hari ini sebetulnya saya pengen menggantikan Gisela. Karena Gisela ini juga adalah seorang professional host ya sebenarnya ya. Justru saya agak deg-degan nge-host di depan host juga. Waduh, kita tukeran aja kali ya.
Oh boleh. Jangan, masih saya pakai mahkota. Oh iya, oke. ya kan? Hari ini bertukar peran Bu ya. Bertukar peran ya. Dia ini adalah lulusan terbaik loh di UI ya. Iya. Jadi aku lulus 2024 dan menjadi lulusan terbaik kedua di fakultas aku. Wow. Bukan kaleng-kaleng ya. Kalau kata pageant lovers tuh meledak. Gitu Meledak. Ya. Membuncah. Bakal boom duar. Oke, by the way, ini kita ada di studio barunya Indomaret. Keren banget ya. Ini bahkan tempat duduknya aja menyesuaikan warna-warna kalian. Iya kan? Like singgasana. Keren banget ya. Tenang, saya bukan untuk menyaingi Agnes, tetap dia Putri Indonesia walaupun saya kursinya merah ya teman-teman, jangan khawatir. Anyway, kalian kalau ke Indomaret suka belanja apa sih biasanya? Banyak. Oh banyak. Tadi pagi aja kita datang ke sini untuk sarapan dulu, dari kopinya, dari pastriesnya, dari yummy choice-nya, sosisnya ya. Kita emang favorit banget sih karena jajan-jajan dari Indomaret juga yang menemani kita selama pra-karantina dan juga karantina. Jadi memang sudah sangat Nostalgic melekat di banget. hati. Melekat di hati bersama jajanan Indomaret ya. Tapi kemudian juga kulitnya semua cantik-cantik. Apa kemudian juga belanja Mustika Ratu di Yes, of Indomaret? Pastinya. Aku paling seneng multi shield sunscreen-nya sih. Multi shield Yes. sunscreen-nya. Wow. Karena juga ada serum yang membantu kulit oily seperti kulit aku dan nggak ada white cast sama sekali. No white cast at all. Wow. Itu kalau Vicky sukanya UV shield sunscreen. Kalau Gisel apa sukanya? Aku sebenarnya semuanya suka dan semuanya pakai, tapi yang kalau I would pick one, I would choose Slimming Tea sih. Slimming Tea Mustika Ratu. Karena aku tuh suka banget jajan, suka ngemil, yang ngemilnya Me Choice ya. Sosis Indomaret tidak bisa ditolak. Jadi kadang kalau emang aku lagi pengen menjaga badan, apalagi kemarin karantina, kita emang dapat produk, aku selalu minum Slimming Tea every morning. Jadi itu jadi morning tea aku. Wow. Yes. Jadi kalau mau tampil prima, singset dan menawan seperti Putri Indonesia, minumnya Slimming Tea Mustika Ratu. Kalau Karina suka apa? Udah pasti body lotionnya. Body lotionnya. Body lotion is what keep us hydrated, our skin. Sebagai putri harus menjaga badan, harus tampil terbaik setiap harinya, dan ternyata rahasianya dijual di Indomaret by Mustika Ratu. By Mustika Ratu, body lotionnya. Dan fun fact gak cuma untuk para putri ya, sebenarnya body lotion bisa buat siapa saja. Ya siapa kan, saja. putra, putri semua boleh pakai. Saya juga pakai Mustika Ratu. Betul, bapak Produk. saya pun pakai. Bapakmu juga pakai. Apalagi minyak zaitunnya. Itu di rumah kebetulan ada 2 produk yang aku punya di rumah di depan sini. Minyak zaitun yang original dan juga yang lavender. Oke. Kalau yang lavender biasanya aku suka pakai sebelum tidur karena kan emang menenangkan Yeah. pikiran dan hati ya. But yeah, I really love these products. Keluarga aku juga semua pakai minyak zaitun. Wow, aku suka sekali kalau semua pakai produk Mustika Ratu ya. Aku tadi sangat terkesima ketika Agus bilang lavender. Coba lagi dong lavendernya. Lavender. Silakan dikat menjadi pengingat penyemangat tiap hari ya, lavender. Renyah katanya. Kalau kata PL renyah. Baik. Baiklah. Oke, senang banget kita hari ini akan bicara tentang obrolan santai sama kalian semua. Ya, kita pengen ngobrol tentang bagaimana perjalanan kalian selama ini, ya kan? Dari mulai sebelum Putri Indonesia sampai kemudian menjadi seorang putri, ya. Karena pastinya dari perjalanan kalian ini akan ada begitu banyak cerita atau mungkin juga pembelajaran yang kemudian bisa diambil sama teman-teman semua, ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kemarin itu kan sudah ada launching Fitcom ya, tadi Gisela bilang ya Gisel ya. Nah kemarin kan Vicky nggak datang nih, lagi bertugas di London. Kita mau ajak Vicky, jangan nangis, sabar. Kita mau ajak Vicky dan juga teman-teman semua, Sobat Intalk untuk bisa menyaksikan seperti apa sih keseruan acara launching Fitcom kemarin. Silakan saksikan tayangan video berikut ini. Oh, di sini. Yeay. Wih. Woi. Itu tadi Mas.
Asik. Kau beli apa-apa di Indomaret aja. T-shirt kaos kaki di sini juga ada. Keren banget sih. Keren banget sih. Iya, bisa masuk lagi. Sesi ini seru. Aku langsung kaca. Asik. Come from store to street. Mau beli apa aja di Indomaret aja. Ada t-shirt kaos kaki, semuanya juga ada. Bisa freestyle abis ini. Freestyle. Di belakang ada tuh baju-bajunya, ya kan, dan juga tote-bag-nya keren-keren banget. Pertama di Indonesia ya, punya aparel tapi dari convenience store ya, Indomaret. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman semua. Hari ini kita akan ngobrol tentang mereka, bagaimana kisah-kisah mereka bisa menginspirasi. But then, kan setiap angkatan putri Indonesia itu punya nama panggilan ya. Kita udah tahu dulu ada Sinaran, ada Arunika, Astamara. Tahun ini namanya adalah Savikara. Oh, Savikara ini artinya apa? Oke, jadi Savikara sendiri itu artinya 4 jiwa yang berbeda yang menyatu dalam transformasi menuju harmoni, Kak. Wow. Betul. Jadi memang we're reunited in that transformation untuk menuju harmoni. Dan selain itu Savikara juga memang pas banget nama-nama dari masing-masing dari kita itu ada gitu. Jadi saya Gisela, Vicky, Karina, dan saya Raja. Wow. Jadi betul-betul 4 jiwa unik tapi siap bertransformasi ya. Kalau nggak salah Vikara juga ada artinya ya? Betul, Vikara dalam bahasa Sanskerta berarti transformation, transformasi, dan metamorphosis. Jadi seperti proses caterpillar menjadi kupu-kupu, Wow. siap bertransformasi untuk Ya. Untuk Indonesia, dari caterpillar menjadi Butterfly. Ada koreonya ya. Menjadi Nah gitu ya, wow. Jadi dari namanya aja udah bisa memberikan satu semangat dan juga inspirasi. Karena tema kita hari ini adalah Inspiring Dreams to Aspire Beyond ya. Kita mau gali nih gimana keseharian mereka, apa sih yang mereka lakukan sampai bisa menjadi Putri Indonesia. Karena banyak orang punya mimpi, tapi nggak semua berani mewujudkannya, ya kan? Oh, asik katanya. Oke. So, the very first question is that ketika kalian mendengar tema ini, ya kan, tentang mimpi, kasih dong satu kata bagi kalian, mimpi itu harus diapain sih menurut kalian? Coba dari Gisela dulu mungkin. Oke, aku yakin semua orang punya mimpi. Bahkan dari kecil, dari TK, dari SD pasti udah punya cita-cita. Kayak aku dulu sebenarnya cita-citanya pengen jadi pilot, Kak. Nggak tahu kenapa pengen jadi pilot gitu kan. Itu mungkin cita-cita aku waktu kecil. Tapi sering berjalannya waktu, aku tumbuh besar, kuliah, mulai shifting nih cita-citanya awalnya pengen jadi entrepreneur. That's why I took business administration. Terus setelah kuliah, akhirnya berubah lagi, akhirnya jadi MC gitu kan. Ya, yang mau aku sampaikan adalah semua orang punya mimpi, tapi the point is bukan seberapa tinggi mimpi itu, tapi seberapa berusaha kita untuk work for that dream. Karena kalau mimpi tanpa usaha itu sama aja sia-sia. Jadi memang rumusnya itu kita harus punya mimpi, kita punya usaha, dan kita harus berdoa, and then it can become a reality. Wow, tepuk tangan dong. Baru pertanyaan pertama nih, teman-teman di balik kamera semua udah tepuk tangan. Ya, mimpi adalah usaha, ditambah lagi sama doa. Yes. Oke, Vicky. Wah, in my opinion, dreaming is believing. Ada pepatah di Inggris means seeing is deceiving, dreaming is believing. And actually, dreaming is something that we are manifesting in real life. As a kid, I had always dreamed that I would be on stage performing, singing my own compositions, and also making Indonesia proud. And now also because of hard work and working together, I'm able to achieve my dream to be here on this stage. So I also agree with what Gisela said. Dreams need to be coupled with hard work. However, if you can see it, itu
pasti akan jadi. Yeah. Wow, if you can see it, pasti akan jadi. Percayalah, manifestasikan semua itu gitu ya. Kalau Agnes gimana? I truly believe, I believe gitu ya. ini seperti pidatonya Karina ya. I have a dream and you have a dream. Asik. Tapi memang But what benar, can we do? pasti we all, but what can we do? We all have dreams, and I really, really believe that any dream that we have is worth fighting for. Seberapa jauh mimpi itu mungkin kerasanya jauh atau mungkin rasanya tidak bisa tercapai, tapi percayalah whatever, sama kayak seperti yang Karina Vicky bilang, dreaming is believing. So as long as you can dream it, as long as you can believe in yourself, then you have every right to fight for your dream. Tapi menurut aku harus ditekankan juga, whatever dream we have, itu namanya hidup ya. Kan kita nggak tahu, life is full of disappointment. Walaupun kita tidak tercapai di mimpi yang kita punya, but our hard work, our efforts to go there, our growth, sebenarnya itu tujuannya. Because our dreams really push us to become better. Yep. It pushes us to become better people. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh, terus grow. Dan menurut saya itu pentingnya kita harus bermimpi. We have to dare to dream in order to become the best versions of ourselves and in order for us to become the person who we are meant to be. Gitu. Wow, mimpi adalah hak. Semua orang boleh untuk berani bermimpi. Betul. Karena mimpi itu yang membuat bisa bertumbuh gitu ya Agnes ya. Keren banget. Karina? Kalau untuk saya, mimpi itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Sama gabungan, kolaborasi dari apa yang Dari sudah Safikara. disampaikan dari Safikara. Mimpi itu seperti target yang harus kita perjuangkan. Tanpa sebuah tujuan dan harapan, kita nggak ada langkah yang harus dijalani gitu. Jadi kalau misalkan kita ada mimpi, harus kita perjuangkan, dan harus kita usahakan untuk meraih mimpi itu. There's nothing to fear about. Karena seiring berjalannya proses, baik ataupun buruk, itu yang akan membuat kamu be the best version of yourself. Dan seperti yang Queen Vicky bilang, bahwa we have to believe in our dream. Saya percaya kalau kita bisa jadi apa aja. Kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa menjadi orang yang buruk. Itu tergantung kita. Jadi bagaimana kamu mau terus berjuang, bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang kamu impikan, it's depend on you. You believe your dream, and then you chase for it. Aku yakin itu akan bisa menjadi kenyataan. Wow, mimpi adalah perjuangan Yes. yang layak untuk diupayakan. Wow, tepuk tangan dong buat para putri Indonesia 2026 Safikara. Kak Bayu, kalau aku boleh nambah, I think it's also a huge to point out that dreams are always blurry. Kan kadang-kadang we go to sleep and then we don't remember what we dream about. We only remember bits of it. Contohnya, selama periode karantina, I dreamed that I was doing a photo shoot in Japan. For some reason, that's all I remembered. But then now, as Miss International Indonesia, it's like it's a manifestation into reality. Jadi kadang-kadang dreamnya blurry, but that's because it allows us room to control what it will look like in real life. Begitu. Wow, for some context bagi yang mungkin nggak terlalu pageantry, jadi Vicky ini nanti akan mewakili Indonesia ke ajang Miss International yang dilaksanakannya di Jepang, guys. Sesuai dengan manifestasinya dia, kamu photoshoot di Jepang, and it happened, ya. Tapi kan dalam perjalanan mengejar mimpi itu pasti kan sibuk banget ya, harus dor sana sini, berkolaborasi dan ini itu gitu kan. Makanya buat teman-teman semua yang lagi sibuk banget mengejar mimpi-mimpi kalian, ingatlah bahwa ada Klik Indomaret yang bikin hidup jadi lebih praktis, ya kan? Karena teman-teman jangan biarkan urusan dapur sama belanjaan bikin kalian ribet. Karena ada Klik Indomaret yang bisa kita belanja online kayak di toko, ya kan? Gratis ongkir juga dan bisa diantar, ya. Jadi cepetan sekarang dibuka Klik Indomaretnya ya. Tentukan mau belanja apa daripada capek-capek buang waktu, akhirnya waktunya habis nggak bisa buat ngejar mimpi, ya kan? Oke. Nah, lanjutin lagi obrolan kita hari ini ya kan. Aku pengen nanya sama kalian, terutama mungkin sama Agnes dulu nih. Oke, baik. Kan? Karena kemarin sempat ada satu konten yang viral dari Cipet, Patricia Gao, sama Maria Rahajeng ya kalau nggak salah ya. Mereka bilang bahwa
tahun lalu tuh Agnes belum kepikiran loh buat jadi Putri Indonesia. Dan now she is Putri Indonesia. Apa, calling apa yang membuat kamu akhirnya, aku putri deh? Wow, oke. Jadi what is the turning point gitu ya? Memang benar kata kakak sebelum-sebelumnya, I never wanted to join. Walaupun mungkin dari kecil selalu ada mimpi itu. I wanted to be on stage, I want to be this princess, mau jadi Putri Indonesia. Cuman growing up, I think that I didn't quite fit the box. Kayaknya perannya kurang cocok deh sama aku. Kayaknya aku kurang pageant deh. Kayaknya aku kurang kanjeng deh gitu. Cuman emang sering berjalannya waktu, makin banyak overthinkingnya, makin banyak keraguannya, ketakutannya, dan itu lebih banyak daripada keinginannya pursue the dream of little Agi gitu. Cuman memang selalu diingatkan sama banyak teman, banyak PL juga yang nggak pernah males untuk ngingetin aku ke atas turun gunung gitu. Tapi tetap aja masih banyak ketakutan itu. Nah, tahun lalu sebelum tutup pendaftaran Putri Indonesia kan Desember ya. Sebelum itu mungkin November Cipet yang ngingetin lagi kayak, Nas, kamu udah 26 loh nanti tahun depan, kamu nggak mau coba aja, nggak usah mikir menang kalah, ikutin aja, coba aja, untuk pengalaman kamu pasti luar biasa gitu. Nah, sebenarnya kata-katanya Cipet yang nggak usah mikir menang kalah, itu sih yang bikin aku, you know what, no matter what fears I have, if anything is meant to be mine, then it will be for me. If it's not, then nggak apa-apa gitu. Yang penting journey-nya itu, yang penting pengalamannya itu. And I'm so grateful for her. Jadi terima kasih Cipet untuk mendorong aku, nggak pernah malas untuk mendorong aku, dia selalu rajin. Tapi kata-kata itu sih yang udah nggak usah mikir menang kalah, kamu join aja untuk pengalamannya. Dan di situ sebenarnya keraguan itu, ketakutan itu masih ada. Cuman bedanya kali ini aku mikirnya, you know what? Even with my doubts, even with my fears, let's just do this. I'm always gonna be scared karena keberanian itu kan bukan tidak adanya rasa takut ya. Keberanian itu just going forward even with the fears that you have, even with the doubts that you have. And I'm so glad that I decided to take that first step. Karena I would have never known that it would take me this far. Sehingga puji Tuhan diberikan kepercayaan dari Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu untuk mendapatkan crown ini dan title ini dan tanggung jawab ini. So I'm really grateful for that little voice inside of me that pushed me to be brave. Gitu. Wow. Do you just realize ketika teman-teman tadi lihat ya, kalau di zoom nih wajahnya Agnes, betapa matanya berbinar-binar, penuh keyakinan, like very empowered lady sedang berbicara. Dan shout out to Cipet ya, thank you untuk manas-manasin dia. Akhirnya kita punya Putri Indonesia ya. Keren banget Agnes. Tapi waktu audisi itu kamu ada nggak sih? Ada dong Kak, waktu Kenapa audisi. orang-orang selalu mencari kamu saat audisi? Jadi ceritanya, memang itu aku early banget datangnya. Cuman aku nggak tahu semua itu pada ngumpul di lobby. Jadi aku tuh langsung naik. Jadi aku yang pertama di situ aku heran, ini pada di mana ya semuanya? Tapi aku nggak tahu ternyata semua pada ngumpul di lobby di bawah. Oh gitu. Tapi aku hadir kok. Kamu hadir kok. Memang Agnes suka ada gestur-gestur yang lucu ya. Seperti namanya kan Agnes gitu ya. Kalau kita lihat namanya Agnes, anaknya emang suka bikin gemes gitu. Masuk. Rame banget. Punya di sini berapa ya? Masuk ya. Ya kan usaha dikit nggak apa-apa ya. 3 tahun gitu Putri Indonesia masa nggak dapet 1. Gimana? Mau tuh berteman ya kan. Vicky, selama proses kamu kan one of the greatest surprise ya, karena semua orang mencari nih Bali siapa ya wakilnya ya gitu. Tiba-tiba in the very last minute muncullah video audisi lagi nyanyi dari London, kemudian jadi Putri Indonesia Bali. Tapi waktu kemudian sangat tight persiapannya, pernah nggak ngerasa kayak ragu, takut atau gimana Vicky? Banyak banget perasaan gugup, ragu, dan juga anxiety seperti Agnes. Vicky juga sangat baru ke dunia pageant, so I was very scared. Will I not be good enough? What will people think of me? I know that the pageant community is already very established and in a way sacred. So I didn't want to disturb the peace, but also I had this dream again of being on stage, of serving my country. So I took that leap. But how I managed to get over this feeling of
keraguan, kecemasan, is to remember to myself, I'm going to just be who I am and see where that takes me. Entahlah unplaced atau menang atau apapun hasilnya, as long as I am me, aku akan terima result itu apapun. Dan if I'm happy with that, then that kind of makes my nervousness go away a bit. But I also want to point out, when we are nervous, it means that we care. Yes. And when we care, that means we are doing something right. So that's how I feel nervous but get over it gitu Kak Bayu. Wow, jadi ragu dan takut itu manusiawi ya. Betul. Justru disyukuri, berarti kita anggap itu sebagai sesuatu yang serius gitu Betul. ya. From day one I met you, aku tuh bisa ngerasa kok kalau dengerin Vicky bicara itu kayaknya adem gitu kan, kayak nggak ada percikan-percikan api membara, kayak chill aja, kayak damai gitu. Apa sih tipsnya bisa bicara kayak gitu? Wow, apa ya? Sebenarnya my personality is very calm, but inside my brain is going overtime. Tipsnya to live in the moment, to take a deep breath, and just appreciate what is in front of you. I really appreciate the team, Indomaret team here, Kak Alfia, who is always being present with all of us, my sisters, and also of course you, Kak Bayu. So yes. Mother Suksma, tepuk tangan buat Vicky. Ya, jadi kalau kita lihat nih ya kan, Vicky outside, Queen JJ inside. Ya. Itu dia. Oke, tapi kalau dengar nama Vicky kan Victoria Kosasih Putri gitu ya. Ternyata begitu ikut Putri Indonesia langsung menang gitu kan. Kalau inget Kosasih Putri saya jadi bertanya-tanya gitu. Kosasih Putri kok bisa sih baru ikut Putri sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Yeah, again, what I said before, I never thought I was pageant material. I never thought I was good enough. Dan juga aku kan tinggal di London 7 tahun. S1 bekerja, terus lanjut ke S2. Dan setahu Vicky, audisi itu selalu in person. Entahlah di pusat atau di provinsi gitu kan. Jadi nggak mungkin lah, and also I'm 26, nggak mungkin lah. But then, tahap ketiga, muncullah audisi online. So I took my chance, I applied, and really thankful Ibu Putri and Pak Mega for believing in me, for seeing the potential in me. Sebetulnya aku audisi online itu sebelum ngantor, jadi jam 6 subuh di London audisi online gitu. But yeah, and then I'm not someone that does things half-half. So after I got chosen as Putri Indonesia Bali, ya udah I submitted my resignation, I quit my job because I want to put my full heart for this, for Indonesia, for my family that is in Indonesia, begitu. Wow, and it is paid off ya dengan gelar dan semua tanggung jawab yang kamu emban sekarang. Amin. Keren. Sebelum lanjut, kita minum kopi dulu yuk. Nah, ini udah ada fine coffee di sini. Each one of you get one. Wow, terima kasih. Sama-sama ya. Rizala mau yang matcha ya? Matcha. Oke. This is my favorite. Apa? Kamu dapat apa? Cappuccino. Cappuccino. With grass jelly, everyone. Salted coconut. Kamu apa? Aku juga salted coconut. Kamu Matcha. The Island Girls. Matcha. The Island Girls. Island Gal. Island Oke, Girls. kita Island Gal. put sama-sama. Oh, udah duluan. Oke, kita minum ya. Nanti kita cheers dulu bareng-bareng. Ayo guys, ready? Not ready. Sebentar ya. Nah, oke. Untuk masa jabatan Zavikara yang akan mempesona, membahana, Amin. membuncah, bumduar, babafu, meledak. Dan prestasinya juga akan mendunia. Nikmat sekali ini Point Coffee. Enak banget. The best. The best. Best. What did you say? So Coconutnya ngokonat. Coconutnya ngokonat banget. Ngokonat banget untuk Putri Indonesia ya. Kelapanya ngelapak deh pokoknya. Jujur, Pokoknya ngelapa. ya, kalian merasa bahwa oh kayaknya aku lagi butuh mood booster nih gitu kan di antara kesibukan Putri Indonesia. Point Coffee siap menemani kalian For ya sure. kan. Karena ini coffee yang always on point guys. Point Coffee. Nggak bisa berhenti kalau minum Point Coffee. Anyway,
Tadi udah nanya sama Agnes dan juga sama Vicky. Sekarang kita mau ke Karina. Karina, bagi kamu mimpi yang besar itu penting atau enggak? Dan what kind of dreams that you have? Mimpi yang besar seperti yang Karin bilang tadi, it is very important karena itu untuk mengetahui apa tujuan hidup kita. Dan mimpi Karin dari dulu adalah Karin cuma pengen jadi orang yang bermanfaat. No matter how big, no matter how small, apapun yang Karin lakuin, pengen jadi manfaat. Dan mungkin ini jawaban dari Tuhan. Menjadi Putri Indonesia Pariwisata 2026, and I think this is my chance to go wider, and I think this is a platform that I need to utilize ke depannya. Karena kalau sebelum menjadi Putri Indonesia, untuk menjadi orang yang bermanfaat, mungkin hanya di skala kecil. Pakai advokasi dari masing-masing, dari Putri, mungkin impactnya cuma di satu komunitas, di satu kelompok. Tapi karena menjadi Putri Indonesia, dengan exposure yang sebegitu besarnya, ini bisa menjadi inspirasi untuk sesama gitu loh Kak. Kita jadi perempuan muda Indonesia, kita jadi representasi anak muda yang berkarya, and that's also my advocacy. Anak muda berkarya, I aim to inspire others. Mereka punya mimpi, mereka punya tujuan, mereka punya cita-cita, itu harus dijalankan, harus dikejar, harus diperjuangkan. Dan menjadi Putri Indonesia Pariwisata itu bukan cuma sekedar gelar, tapi itu yang harus dimanfaatkan. Karena selama masa jabatan, itu sebenarnya kelebihan yang kita punya. Kita punya platform, kita punya komunitas, kita punya masa, dan itu yang harus dimanfaatkan selama menjabat. Menjadi bermanfaat bukan hanya di skala kecil, tapi bisa di skala besar. Begitu. Wow, tepuk tangan dong buat Karina. Ini sebuah tujuan yang sangat mulia ya, bermanfaat bagi umat, no matter how big or how small gitu ya. Karena pastinya semua dari teman-teman Sobat Intok bisa juga ya jadi bermanfaat tentunya di lingkungan masing-masing, right? Harus. Wow, makanya kalau tadi teman-teman dengerin ngelihat Karina gitu ya, dari namanya aja udah jelas, Karina. Karismanya selalu mengena. Clock it. Clock it. Masuk. Clock it. Masuk. Masuk. Oke, dari Karina kita mau ke Gisela sekarang. Ya ini yang dari kecil sudah banyak banget prestasinya, ya kan? Pastinya dia juga memiliki begitu banyak mimpi-mimpi yang ingin ia raih. Tadi jadi mau jadi pilot, mau jadi apa lagi tadi ya. Tapi what is the biggest dream of yours? Bahkan mungkin beyond Indonesia mau ngapain Gisela? Sebenarnya ini udah jadi kontemplasi diri aku. Jadi sebelum Putri Indonesia aku memang udah punya banyak waktu untuk bermeditasi gitu ya. Maksudnya kayak apa sih yang aku mau, kenapa aku mau ikut Putri Indonesia, apa dampak yang ingin aku sampaikan ke masyarakat dengan advokasi aku segala macam. Dan ini balik lagi ke salah satu prinsip hidup aku yang memang selalu ditanamkan sama ibu aku untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun aku berada gitu, to be the salt and light of the world. Jadi sebenarnya 11-12 sama yang Karina bilang untuk memiliki impact untuk sekitar kita, dan dengan advokasi aku juga From Whisper to Power itu adalah sebuah campaign dan program yang udah aku jalankan dari 2018 Kak. Aku melihat banyak sekali anak muda khususnya perempuan, mereka punya potensi, mereka punya bakat, tapi mereka cuma nggak punya platform untuk bisa menyuarakan soft skill mereka gitu, dan disitulah aku masuk untuk menjadi jembatan mereka. Dan akhirnya tahun 2018 aku bangun saying.id, 2020 aku bangun saying.id, itu sebuah sekolah public speaking, dan akhirnya path itu yang akhirnya mengantarkan aku untuk ikut Putri Indonesia gitu. Dan ini memang menjadi endgame aku sih sebenarnya awal. Jadi kayak aku udah sempat ikut beberapa ajang duta juga sebelumnya, mungkin Kak Bayu juga tahu ya, dan ternyata semua pengalaman-pengalaman aku itu leads kepada aku ikut Putri Indonesia, dan puji Tuhan sekarang tercapai menjadi Putri Indonesia Pendidikan. Jadi itu sih mimpi aku, memang ingin menjadi orang yang berdampak untuk sekitar, dan dengan memiliki title Putri Indonesia Pendidikan dan akan menjadi mewakili Indonesia di ajang internasional, ini memberikan aku platform yang lebih
bebas lagi, lebih luas lagi untuk menjangkau anak muda dan perempuan di seluruh Indonesia. Mungkin awalnya aku banyak terpusat di Jakarta dan Bogor, Jabodetabek gitu ya. Dan tapi dengan Putri Indonesia ini aku bisa menjangkau anak muda all across Indonesia dan bisa menjadi representasi Indonesia di panggung internasional juga gitu. Wow, tepuk tangan dong buat Gisela. Ternyata luar biasa sekali ya. Bisa punya mimpi, bahkan juga punya visi untuk bisa mengeskalasi apa yang kamu lakukan bukan cuma di Jabodetabek, bahkan ke Indonesia dan internasional ya. Sesuai dengan namanya, Gisela Tessa. Karena kamu adalah MC, mau bikin sendiri mungkin singkatannya boleh? Nggak, belum mikir ya tadi ya. Silakan yang mikir. Karena paling susah bikin singkatan ini sebenarnya kayak apa ya? Gisela Tessa. Gila sih, ternyata memang luar biasa. Teman-teman harus tahu Sobat Intalk ya, bahwa setiap putri Indonesia itu mereka itu memiliki advokasi yang beda-beda. Ya tadi Karin udah sebutkan, Karin punya anak muda berkarya. Yes. Ya kalau Gisela punya From Whisper to Power. Oke, udah jelasin tadi ya apa. Kalau Vicky punya apa? Advokasi saya berjudul Kembali ke Seni. Kembali ke seni. Kenapa kembali ke seni? Kenapa kembali ke seni? Karena saya dari latar belakang seni rupa kontemporer yang have the privilege to be schooled abroad. But a lot of artists don't have that privilege, and sebenarnya Indonesia itu sangat kaya dengan karya, kriya, and budaya. Tetapi ketika kita menikmati suatu karya, kadang-kadang seniman di balik karya itu kurang diapresiasi dan kurang dihargai. Nah, from my education abroad, of being able to gain a scholarship from the top art school in the world, I want to bring that knowledge home so that artists can connect with industry professionals so that they can get their foot in the door and they can connect with who they can to make their living a reality and their professional reality. Because oftentimes there is this stigma of like, oh, how can an artist live? An artist is a poor artist, whatever. But I want to make people proud of their profession. So with Kembali ke Seni, we are returning to our roots and honoring our culture and appreciating the creators of the culture more gitu. Kebetulan this advocacy is still in its early stages. However, it has started by a lot of young artists coming to me and asking me for advice, networking with me, and me putting them into connections, things like that. However, I want to, expand on it even more by using my platform so artists can exhibit and I can promote their artwork. It also extends to music. Misalnya, we can make a concert together, perform together, and raise money for greater causes. So there is a lot of potential with the arts and the ambition that young people have. Jadi itu tujuannya Kembali ke Seni, Kak Bayu. Wow, very empowered berdasarkan dengan backgroundnya masing-masing ya. Lain cerita lagi sama Agnes yang juga punya advokasi istimewa, namanya adalah Rahajeng Closet, Kak. Rahajeng Closet. Apa tuh? Gimana tuh Rahajeng Closet? Jadi Rahajeng Closet itu awal mulanya di tahun 2021-2022. Saya dan kakak-kakak itu kan konten kreator semua tuh. Jadi sebenarnya banyak sekali produk baju, tas-tas, sepatu, bahkan makeup yang kita nggak sentuh gitu. Dari dulu memang kalau misalnya ada akses pasti kita kasih ke saudara-saudara, kasih ke tetangga, kasih ke teman gitu kan. Cuman it comes to a realization that it's so easy to be surrounded by so much success, so much access. Dan kita juga ngulik gimana caranya akses ini bisa menjadi impact bagi orang banyak. Jadi inspired by Jakarta's pre-loved shopping, itu kita buatlah Rahajeng Closet, from our closet for a cause gitu. Jadi kita jual-jualin semua barang-barang yang sudah tidak lagi kita pakai, semua barang-barang pre-love yang tentunya masih kualitas bagus, dan 100% dari penjualan itu kita sumbangkan ke charity yang berbeda tiap bulannya. So we work with a lot of organizations such as Yayasan Pundi Asa yang memang fokus untuk banyak causes ya sebenarnya.
Salah satunya untuk protection untuk perempuan, perlindungan perempuan, dan kita juga kerjasama dengan banyak organisasi-organisasi untuk pendidikan anak. Kita juga sponsor lumayan ada sampai sekarang hampir 200 anak yang kita sudah berhasil sponsorin di Indonesia. Untuk mereka sekolah? Untuk sekolah. Jadi bukan yang baru mulai sekolah, tapi biasanya yang hampir putus sekolah gitu, Kak. Kalau saya kan dari keluarga Katolik, jadi mama itu banyak hubungan dengan romo, dengan suster, dan di mana-mana ada dari NTT, di Jawa juga. Jadi banyak romo dan suster-suster ini yang kemudian yang ngasih tahu ke mama kayak, Bu, ini ada beberapa anak-anak yang butuh bantuan, butuh sponsor, kira-kira apakah berkenan gitu. Dan dengan platform kita Rahajeng Closet, kita bisa bantu anak-anak ini. Jadi memang kita fokusnya ke perlindungan perempuan dan juga pendidikan anak melalui Rahajeng Closet begitu, Kak. Waktu kamu akhirnya tahu bahwa dari small action from your own closet ternyata bisa bikin anak terpencil di I don't know, NTT, di mana-mana itu bisa punya sekolah, bisa ikut sekolah, bisa punya cita-cita. How do you feel about that? I feel extremely blessed, nomor satu ya. I feel so grateful that I even have the chance to be able to help even one student in Indonesia. Itu rasanya juga it's very empowering, dan harapannya memang supaya bisa inspire other people that small intentional actions itu nggak usah besar-besar kan, small intentional actions, little steps itu bisa pada akhirnya membuahkan impact yang besar gitu. So I feel very blessed and very empowered. Ketika melihat ternyata di Indonesia masih banyak sekali anak-anak yang not quite lucky, nggak privileged like your family misalnya. Apa harapan kamu buat mereka? What do you want to do? First of all, it is very heartbreaking ya, Kak. It's so heartbreaking that many students are still out of school. Millions of students are still out of school. Dan bahkan anak-anak yang bisa bersekolah pun are struggling to continue their education, are struggling to even have stationery, are struggling to even have a pencil. And it really does break my heart. Karena how can little kids dream if they can't even have access to education, they can't have access to books? Sorry ya. It's okay. Jadi memang it's very close to heart. My family are very people from education lah. My grandpa is a headmaster, is a kepala sekolah. Eyang juga dulunya ngajar vokal dan ngajar seni budaya di sekolah di SMA di Blora. Mama juga dulunya guru. Jadi emang education is very close to heart, and obviously I really want every student, gak cuma di Indonesia ya, tapi I do think it's a global issue juga. And I truly believe that education is not a luxury. It shouldn't be something exclusive, but it is every human right for every child gitu. Dan akhirnya mungkin mereka sekarang bisa beli pensil, bisa beli pulpen, beli buku because of Rahajeng Closet. You did really well. Thank you so Terima much. kasih, Kak. Thank you Rahajeng Sisters for that. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Mau lap-lap dulu nggak apa-apa. Aman, nggak keluar kok. Segedean. Dia paling worry kalau nangis gitu, karena waktu motion challenge juga kayak kenapa aku nangis di situ itu gitu. dia. That's okay, that's very human. Itu menunjukkan bagaimana ketulusan hati seorang putri Indonesia, empat-empatnya semua tuh betul-betul punya niat yang baik untuk bangsa ini, ya kan? Dan dengan niat baik itu juga mereka akan mewakili Indonesia ke panggung dunia. Wow. Kita tanya dulu one by one ya. Kamu akan ke Miss Supranasional 2026. Miss Supranasional 2026. Vicky akan ke Miss International 2026. Karina, Miss Cosmo 2026. Gisela. Miss Charm 2026. Wow, kita akan kulik mereka ya. Walaupun baru 3 minggu nih menjabat, tapi kira-kira sejauh mana mereka sudah punya persiapan menuju ke sana gitu ya. Pertama ke Agnes dulu nih, ya kan. Sebagai bagian dari keluarga yang punya sejarah cukup ikonik dan historical ya dalam dunia pageant Indonesia gitu ya Agnes ya. Bagaimana kemudian identitas ini membuat kamu justru lebih empowered dan juga nggak terbayang-bayang sama masa lalu, tapi you become your own version untuk siap kemudian berlaga. Oke, thank you. Sebenarnya
jujur sama sekali nggak ada kepikiran untuk bagaimana aku bisa terpisah atau unik sendiri dari nama keluarga gitu ya. I take great pride in my family name, the Rahajeng name. Nggak cuman karena prestasi kakak aku dulu, tapi juga karena the meaning behind Rahajeng itself. I'm really glad that my parents chose the name Rahajeng. Dari bahasa Bali juga ya. Itu kan selain artinya yang selamat, it's a celebration, it's also for our safety, it's also for our wellness. Dan harapannya emang dengan nama itu saya juga bisa membawa that safety, that wellness, that celebration wherever I go and to whoever I meet gitu kan. Dan sebenarnya tugas aku sih menjaga nama baik itu ya. So I think kita bertiga Rahajeng Sisters, memang we're all very unique in our ways. Kalau misalnya mereka berdua emang I feel like they are more seen as very ambitious dari kecil ya, very ambitious. Emang mereka paling rajin, straight A students. Sedangkan si Agnes Aditya Rahajeng ini memang agak berbeda sedikit gitu, agak rebel dulu kecilnya. Sehingga aku emang menurut aku nggak pernah ada posisi di mana aku harus step aside from them to shine on my own. Karena I really do believe that emang kita bertiga itu emang udah beda gitu sih Kak. Wow, dan perbedaan itu yang dilihat oleh orang tua mereka untuk kemudian bisa memberikan ruang bagi mereka bertumbuh dan berkembang hingga menjadi pribadi yang luar biasa seperti sekarang ya. Thank you Mom and Dad. Thank you Mom and Dad. Oh, dia mau nangis lagi. Enggak kok. Enggak. Karina nih, kita mau ke Karina sekarang ya. Kalau tadi kan Rahajeng punya banyak pengalaman dan juga bekal dari keluarganya. Kalau Karina kan atlet dulu ternyata ya? Yes, sir. Kalau nggak salah atlet bola bekel. Bola basket, sama-sama B tapi basket. Basket bukan bekel gitu nggak ya? Beda Bukan. ya, oke. Tapi kalau sebagai atlet itu kan pasti tough ya, ada latihan ini itu. Yes. How those kind of values impact you untuk persiapan ke international? One of the things is menjadi atlet itu sama-sama kita berada di sebuah kompetisi. Dan being tough itu nilai yang paling gede yang saya terapin ketika berkompetisi, bukan hanya untuk internasional tapi waktu nasional juga. Being mentally resilient. Jadi tiap hari kita itu dihadapkan sama tantangan yang berbeda-beda. Tapi how we can adapt, how we can face the problem, itu ilmu-ilmu yang didapetin ketika menjadi seorang atlet. Resilience, kamu harus tahan banting. Apapun yang terjadi di depan kamu harus dihadapi. Apapun yang terjadi di depan kamu, ya face it. Karena it's part of the process. Dan kedisiplinan untuk meraih mental resilience itu sangat diperlukan. Kedisiplinan means apa yang kamu lakukan ketika tidak ada kamera dan tidak ada di orang lain di sekitar, itu yang akan kamu tampilkan ketika kompetisi sedang berlangsung. Ketika kita di atas panggung, itu hasil kita dari being consistent, being discipline selama masa persiapan. Nah, itu nggak bisa dibohongin gitu loh Kak. Kalau kamu malas, hasilnya akan kelihatan di panggung. Yeah. Kalau kamu rajin, even in a small step, kayak aku rajin bangun pagi, aku olahraga, itu kan make your body fit. Kamu nggak bisa kebut itu hanya dalam 1 minggu sebelum kompetisi. Jadi kompetisi is being true to yourself. Kamu harus melakukan konsistensi itu dari jauh-jauh hari karena itu yang akan kamu tampilkan dan apa yang membentuk kamu. Dan setelah itu, ketika saya berada di tim basket, it's a very about teamwork. How you trust your friend. Di sini syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersama my sister Safikara, mereka benar-benar support each other. Jadi kayak kemarin, misalnya ada masukan dari PL, masukan dari Pageant Lovers Indonesia, dan bahkan dari yayasan sendiri, kita complete each other. Mungkin kemana ada masukan bahwa kalau misalnya saya photoshoot masih ada kurang di ekspresi. Jadi minta belajar sama yang udah keren di ekspresinya. Jadinya Udah keren kok, udah keren. Jadi mungkin bisa lebih diimprove. Jadinya belajar sama my
sisters. Jadi about teamwork, discipline, dan juga being resilient itu pelajaran mental yang harus diterapkan ketika menuju international stage. Wow, Gitu. keren banget ya. Artinya, Sobat Intok dimanapun berada, apapun backgroundnya, mau itu atlet, mau itu content creator, gitu ya, mau seniman, mau itu MC, semua tuh berhak dan bisa untuk ngejar mimpinya, bahkan mengambil any kind of values ya, Yeah, dari kehidupan sure. mereka masing-masing. Tadi aja dari atlet aja bisa punya teamwork lah, disiplin, resilient, dan lain sebagainya. Nah, ingat bahwa ketika teman-teman lagi mengejar mimpi-mimpi itu ya kan, fokus gitu ya Karina, Fokus. sampai dapat Ya. bahkan teamwork, cari koneksi terbaik untuk bisa mewujudkan Yes. itu. Nah, supaya waktunya nggak kebuang, kalau mau makan cari yang praktis aja, ya kan? Yummy choice, Yummy enak, choice. cepet dan praktis, ya kan? Benar. Agnes tadi katanya mau onigiri, betul? Mau semuanya? Mau semua ya? Oke, kita kasih lihat ya. Ini ada onigiri di sini. Tada, ini ada Asik. onigiri. Rasa apa nih? Yang Tuna mayo ada nggak? Tuna mayo. Oh, Request ya, Kak? Ada request ya. Mendonikan lagi syuting dia request loh. Mohon maaf, adanya daging empal suwir. Ini aja gampang udah sudah ambil ya. Karena tadi jawaban Karina juga sangat inspiratif. Kita kasih onigiri ini untuk Karina. Iya, thank you. Karena kalau kata orang makannya enak, kerjanya juga enak. Masya Allah. Betul ya. Dari happy tummy, happy life juga. Yes. Oke. Terus lagi nggak apa-apa, silakan nanti dimakan belakangan ya. Habis kita beres syuting ya. Oke. Sekarang kalau tadi Karina udah cerita tentang bagaimana nilai-nilai seorang atlet bisa menginspirasi dia untuk terus bersiap menuju internasional ya. Sekarang kalau udah dari sisi soft skill-nya gitu ya, kalau dari Gisela nih, yang merupakan mahasiswa terbaik nih di fakultasnya gitu kan. Kira-kira dari sisi akademisi nih, langkah nyata apa sih Gisel yang kemudian bisa memastikan kualitas pendidikan itu lebih baik gitu. Ini agak nyimpang sedikit, tapi kan tentunya untuk bisa achieving your dreams itu perlu pendidikan yang oke juga ya kan. Dari mana mulainya Gisel? Wah, ngomongin pendidikan ini panjang banget ya. Ini mungkin bisa sampai 2 jam, 3 jam sendiri. Ini pas banget. Aku tuh melihat pendidikan sebagai apa ya, fondasi. Benar-benar kalau kita mau bangun sebuah bangunan yang kuat, itu dimulai dengan fondasi yang kuat kan Kak. Dan fondasi ini adalah pendidikan menurutku. Tapi pendidikan yang aku maksud di sini bukan hanya sekolah, bukan hanya mungkin les atau course, tapi di unit terkecil kita di mana kita berasal, kita dilahirkan, yaitu keluarga. Gitu. Itu memang benar-benar the foundation of our life, gimana cara kita bersikap, our behavior, dan kemudian ditunjang dengan pendidikan-pendidikan formal gitu ya. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah pendidikan keluarga sih Kak. Dan aku pun lahir dari keluarga yang memang benar-benar mengajarkan aku dari kecil. Mungkin kalau bilang pendidikan VOC kali ya. Dari kecil memang ibu dan ayahku memang sangat apa ya, dibilang keras sih enggak, tapi memang berprinsip gitu, mengajarkan aku harus les apa, karena kita kan masih anak kecil ya, kita masih bisa ngikut, tapi setelah besar aku baru merasakan, oh maksud ibu aku ikutin aku les ini, ternyata aku bisa ini. Dan juga ada banyak nilai-nilai kehidupan yang memang diajarkan, mulai dari opung aku, akhirnya ke mama aku, dan akhirnya ke aku. Dan itu sih yang ingin aku coba share juga ke teman-teman. Ngomongin soal pendidikan itu nggak cuma soal pendidikan formal, tapi ada juga non formal. Dan mungkin jika teman-teman sudah privilege enough untuk bisa mengambil pendidikan formal, pendidikan tinggi, jangan lupa bahwa kita juga harus bisa involve di sisi lain, seperti ikut conferences atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan di luar pendidikan formal. Kalau misalnya di kampus mungkin ada UKM ya, ada UKM, karena aku pun waktu itu sempat ikut beberapa UKM dan sempat ikut konferensi juga beberapa kali ke Rusia. Dan aku dapat banyak banget pelajaran dari situ sih yang aku nggak dapatkan di bangku kuliah gitu. Jadi itu satu value yang menurutku bisa lebih dikenalkan ke anak-anak muda gitu ya, bahwa pendidikan itu banyak sekali, nggak cuma dari sekolah, nggak cuma dari kampus, dari sekeliling kita pun kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wow. Gitu. Dari rumah, dari Yes. keluarga ya, mengantarkan seorang Gisela bahkan sampai ke Rusia. Dan ini pesan penting dari seorang putri Indonesia pendidikan. Bergaul teman-teman, jangan cuma kuliah pulang gitu ya Yes. Gisel ya. Ada nggak pengalaman yang paling unik yang kamu inget
sehingga sampai sekarang menjadi pegangan buat kamu dalam hal pendidikan atau buat kamu ingat belajar atau apa gitu? Nah, ini unik. As you guys know, aku kan orangnya a bit ambitious ya. Jadi aku tuh emang pengen ikut A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Pas kuliah aku ikut banyak banget kepanitiaan, organisasi, sampai aku ada di titik yang kayak overwhelmed. Kayak, aku kok ngambil banyak banget kegiatan ya, padahal aku masih ada pendidikan, masih ada kuliah nih yang harus aku selesain. Dan di situ aku dapat satu value yaitu time management. Yang sebelumnya aku belum pernah notice gitu bahwa aku tuh masih bad at time management. Dan akhirnya titik itu yang mengajarkan aku untuk bisa lebih terstruktur. Aku punya framework yang bisa aku gunakan, kayak gitu itu untuk bisa mengatur waktu aku sehingga aku bisa lebih terstruktur dan bisa lebih manageable, kayak gitu sih. Itu kuliah. Jadi punya mimpi banyak penting, ngatur strateginya juga harus baik, tapi time managementnya juga harus oke biar nggak overload ya. Yeah. Wow, ternyata didikan VOC-nya berhasil ya. Sekarang udah nggak VOC kok, Mam. Langsung klarifikasi, takutnya pulang di aku anak sama mama ya. Oke, dari keluarganya Gisela yang luar biasa tadi, saya mau ke Vicky. Nah, ya. Karena pasti kan Vicky juga sebagai putri Indonesia lingkungan akan juga banyak berbicara tentang lingkungan, ya kan. Tapi juga kemudian sebagai seorang putri dekat sekali juga kaitannya dengan hak-hak perempuan, kemudian juga bagaimana perempuan punya kesejahteraan dan sebagainya. Ada nggak sih koneksinya antara lingkungan dan juga wanita? Yes, of course. Saya percaya bahwa semua hal itu interrelated. So whatever happens to the environment also affects women. For example, when there is a national disaster, banjir, tsunami, earthquake, the most vulnerable group of people are always women and children. Children, obviously, because they are still young, don't know what to do. However, women, because they are the pillars of our community. Oftentimes, it is women that are the caretakers. And now, when the caretakers are down because of the environment, then what is to happen of our society? So we need to think about protecting our environment is also protecting our women. And also women, because of the things that we have been conditioned to believe inferior to men and things like that, because we've had to endure so many things, we grow to be more empathetic and caring towards society. So again, caring for women is caring for the environment. Caring for the environment is caring for women. And there is actually this philosophy and theory called ecofeminism, which explores the interrelation between Mother Nature and the exploitation of Mother Nature can be directly linked to what happens with women and gender norms and equality. So as Putri Indonesia Lingkungan, I am very honored with this responsibility of raising this issue. Dan juga di Bali, we believe in this philosophy called Trihita Karana. Maybe you all know this philosophy. Trihita Karana itu adalah harmoni di antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. And with that philosophy, we can go very far. Wow, saya nggak nyangka ternyata sebegitu eratnya ya antara lingkungan dan wanita. Dan semoga tadi juga statementnya bisa open mind kita semua bahwa ternyata benar ya kalau ada bencana atau apa yang terdampak paling luar biasa itu adalah wanita dan juga anak-anak. That's why kita harus sama-sama juga jaga lingkungan kita untuk bisa menjaga masa depan kita. Karena kan pendidikan berawal dari keluarga itu pilarnya ibu, ya kan seorang perempuan. Betul, so we have Kak. to protect the whole ecosystem. Betul. Keren banget teman-teman semua Sobat Intok, tepuk tangan lagi dong buat Putri Indonesia. Wow, pertanyaan kali ini juga keren banget jawaban dari Vicky. Saya mau kasih hadiah buat Vicky. Tadi saya lihat banget ada yang pengen banget muffin, yaitu Agnes. Oleh karena saya mau ngasih muffinnya buat Vicky. Transitnya ke sini dulu nggak? Transit ke sini. Boleh bayang dulu aja. Tapi maaf buat Vicky. We can share this. Oh wow, ini Blueberry cheese. Emang bawang merah, bawang bombay pasti putih ya. Emang seru banget ya ngobrol di podcastnya Indomaret Intalk bersama dengan Putri Indonesia. Sekarang kita mau ajak mereka untuk melihat beberapa cuplikan-cuplikan yang mungkin akan bisa menarik hati mereka buat komentar. Kita lihat ya, di sebelah belakang sana mungkin kita lihat ada foto yang pertama.
Nah, itu dia ya. Seorang wanita. Kenapa semua shock? Baru pertama kali loh lihat video. Benar-benar shock. Ini, can you tell us about that? Apakah itu? Who was researching this? Who found this? Let me catch you You don't know me. I don't Okay, know. Yeah. so actually, We don't know her. Kita juga nggak tahu, nggak pernah Baru lihat. pertama kali lihat ini. Pertama kali lihat ini. ini sih We don't know Vicky. my past that I try to hide karena jujur when I was 15 I produced my own album bersama Om Rudianto Wasito, musisi jazz dari band Emerald Becks. And yes, I was still in school. I wrote my own songs, and I also sempat tampil di beberapa jazz festival di Indonesia seperti North Sumatra Jazz Festival di Medan, Solo City Jazz, Ngayok Jazz di Jogja, dan sebenarnya juga ada rencana untuk tampil di Java Jazz, tapi karena barengan dengan my GCSEs ujian, jadi tidak kesampaikan. But yeah, so this is my album, You Don't Know Me. And the album cover looks like this because I had to design it myself. Jadi, aduh, jujur agak malu. Dan bukan main-main loh, dia langsung tampil di Jazz Festival. Pengen deh dengerin gak sih? Dikit gak sih? Ada di Spotify. Lagunya. One of the song. Ada di Spotify kan? Ada gak? Ada sih, tapi awas ya, jangan. Apa judulnya? You Don't Know You Me. don't know me. You don't know me. One of You the don't song. know me. One of the song. Judulnya You Don't Know Me is the title track, and I wrote it because I wanted to be a voice that maybe people don't know me, they see the real me, but whatever. Is it Ya a ballad gitulah. song? Lebih ke ngejazz sih, ngejazz R&B. Seberapa temponya? Seberapa cepat? Chorusnya, aduh Udah langsung nyanyiin aja kali ya. Standby deh, But then there temponya. was also a song called What's Going On. What's going on? Nah, the song went, I don't know what's going on half the time, 'cause I'm still thinking of rhymes and there's no one to help me with a song that's hard to write. Respect. Wow. Luar biasa. Keren banget ternyata. Harus dicari di Spotify ya, para lovers ya. Tapi suaranya udah beda karena rekamannya pas 14 tahun ya. Ya ampun, So don't 14 be tahun udah surprised. rekaman. Tapi aku pengen kulik sedikit. Kan Vicky berarti udah punya bakat dari waktu kecil dong ya. Dan ternyata you encourage yourself untuk bisa kemudian meng-emphasize bakat-bakat itu, ya kan? Bagaimana kemudian nantinya si bakat-bakat itu akan kamu gunakan sebagai one of your strength for your competition in the international stage, bahkan mungkin becoming a bigger version of you? So for Miss International, I think they really value this cross-cultural collaboration, and a huge part of culture is the arts. And so I hope to be able to convey my talents with a touch of Indonesia in the global stage, so that people know sebenarnya orang Indonesia itu sangat berbakat dan juga ada banyak banget culture Indonesia yang bisa ditunjukkan. And also being a performer from a young age, that has taught me how to navigate myself on a stage, how to have stage presence, and how to captivate an audience. So yes, I hope to bring those teachings from my VK days to the international stage. And also di Putri Indonesia, jujur, my favorite part was the dancing and the choreo with Mas Panca and Koklana. That was my favorite part. Yeah. Wow. Apakah kemudian setelah ini berganti yang tadinya dipanggil Vicky menjadi Queen VK? Queen VK. Interesting. VK. Yeah, VK. VK. Oh my god, udah dibikinin sign sama Kak Bayunya. Queen VK. Oh my goodness. Queen VK. Oh aduh, ini mah
masih pakai behel lagi, aduh. Malunya. Cantik sekali kok. Tapi tentunya because tadi Vicky menyanyi, membawa kita semua ke dalam sebuah vibes yang sangat menyenangkan. What a joyful moment that was. Tentunya untuk joyful person dan juga joyful performance membutuhkan juga joyful gift. That's why kita akan berikan Say Bread untuk Vicky. Vicky again? Yes, kamu ya. Dia juga mau. So sorry. Kita akan kasih Say Bread. Bisa saya ada Say Bread nih. I always Nah, ini ya kita berikan Say Bread-nya untuk Vicky. yang For rasa you. matcha ya itu. Kak? Matcha. Kalau dia akan ke Jepang kan nanti ya. Masuk ya. And it's also green. Also green. Oh benar juga. Also green untuk Putri Oh Lingkungan. yes, very pinky. Ya, karena Say Bread is always there for your joyful day. Dan yang juga penting teman-teman harus pahami bahwa kita punya satu outlet khusus di Cikajang. Itu memang dedicated buat Say Bread. Jadi makanya bakal lebih oke, lebih banyak juga varian-varian di sana ya kan. Dan ada promo yang kece banget. Sobat itu harus ingat bahwa ada promo spesial di Say Bread Bakery and Cafe yang di Cikajang itu. Nikmati diskon 10% untuk bread and pastry serta product of the week hingga bahkan 30% guys. Ya. So setiap minggu ada ya kan membuncah ya kan. Langsunglah ke sana ya. Kalau mau tahu bisa cek di Instagramnya @saybread.cafe. Ya, oke, reaction berikutnya dari VK kita kemana nih kira-kira ya? Dan inilah reaction berikutnya untuk, nah, oh, Wow. asik. Oh, hashtag Karina Maudi. Cowok ganteng loves Karina Maudi. Cewek cantik loves Karina Maudi. Why so many people loves you? Yeah, Karina Modi is for everyone. Karina Modi is representation of Indonesian people yang ingin berkarya. Asik. Nyangka nggak akan seviral itu. Jujur, apresiasi sebesar-besarnya. Ini gerakan tuh bukan Karin yang buat. Sama sekali bukan. I just love JJ. Jadi Karin itu salah satu hal yang bikin Karin bahagia adalah JJ, bikin JJ. Mungkin kayak JJ itu udah nama tengahku gitu. Karina JJ Modi. Karina JJ Modi. JJ itu apa? As simple as jedak jeduk. Oh, jedak jeduk. D-nya gitu gak? Jedak jeduk gitu ya. Nah, jadi Karin tuh punya account TikTok namanya JJACC. Banyak juga yang tanya apa sih JJACC itu? Itu jedak jeduk account. Oh. Jadi itu kayak dedicated account for jedak jeduk teman-teman. Nah, di situ Karin cukup banyak menggayat massa, terkhusus anak muda, dan ini cara Karin untuk diseminasi apa yang Karin lakukan gitu melalui jedak jeduk, karena dengan jedak jeduk ini lebih bisa diterima sama semua orang gitu loh. And it's very Gen Z, it's very anak muda dan gebrakan aja gitu loh. Gebrakan dulu JJ sering dianggap jamet, sering dianggap alay, but yeah, again, alay is my middle name also. Banyak ya Karina namanya. Alay Maudi, banyak nama tengahnya, Banyak ya. banyak banget. Jadi kayak ternyata sebuah hal yang dulunya dipandang mungkin agak negatif, tapi kalau bisa dilihat dari perspektif lain, ini bisa jadi cara untuk menyebarkan impact lewat anak muda berkarya juga. Nah, sebenarnya ini bukan gerakan yang sengaja Karin buat, like cowok ganteng loves Karina Maudi, cewek cantik loves Karina Maudi, but I really appreciate sama ada namanya Sobat Digital, my followers on my TikTok, aku panggilnya Sobat Digital, namanya Yulia. Dia bikin satu TikTok ini, satu JJ ini, and then I repost her video, ternyata kayak gerakannya masif banget. This is what I call Putri Indonesia itu platform. Jadi we have to do positive things, no matter how small it is, tapi it really create a huge impact. Dan kedepannya Karin mau punya gerakan, berencana mau bikin gerakan, lagi-lagi lewat diseminasi JJ. Karena Karin Putri Indonesia Pariwisata, Karin pengen buat gerakan Explore Nusantara. Jadi di JJ ini akan sebuah konsep video
yang akan di dalamnya orang-orang ini lagi wisata. Jadi kayak tunjukin salah satu destinasi wisata yang favorit menurut kalian jajain. But ya, tapi hanya dengan satu video itu kita jadi bisa kenal wisata dari berbagai daerah kan, because the followers of Putri Indonesia is not only in one city but whole Indonesia. So I'm gonna explore Nusantara through JJ. Jadi buat kalian nanti saya sebentar lagi akan bikin gerakannya, the hashtag. You juga harus meramaikan semuanya, Kak Bayu juga, dan semua tim yang ada di sini. Make it JJ, explore Indonesia, explore Nusantara. Wow. Langsung di launching di InTalk podcast Indomaret nih programnya JJ Explore Nusantara. JJ Explore Nusantara. Gitu ya. I have a very special message to Henry, the CEO of Cosmo. Ya, you have one impactful beauty over here. Ya, anticipate her at your competition next year ya, Miss Cosmo 2026. Wow. Keren banget. Tapi Karina, di tengah media sosial yang sangat modern seperti itu, bagaimana Karina kemudian bisa menjaga sakralnya tradisi di media sosial? Sakralnya tradisi di media sosial sebenarnya bukan berarti kita menjadi modern, kita meninggalkan apa yang sudah menjadi budaya kita. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa berdiri di sini, kita bisa berdiri sebagai manusia, kita bisa berdiri sebagai Indonesia. Itu karena budaya dari nenek moyang kita. Tradisi, awalnya begini, apa itu definisi budaya? Budaya itu sebuah tradisi dari nenek moyang yang dilakukan secara terus-menerus hingga terbentuknya suatu budaya. Nah, budaya ini yang menjadikan kita seorang Indonesia saat ini. Jadi walaupun modern, kita bermain di sosial media, derasnya arus digitalisasi, bukan berarti kita meninggalkan budaya yang ada. Karena sejatinya kita terbentuk dari budaya itu sendiri. And actually it is very related dengan gerakan JJ yang saya buat, dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu lokal dari daerah, because we are very diverse in Indonesia, dan itu yang menjadi kebanggaan harusnya. Dan itulah role sebagai anak muda Indonesia yang main sosial media, bantu promosikan budaya-budaya Indonesia, keberagaman makanannya, keberagaman lagunya, keberagaman tradisinya harusnya bisa kita kenalin ke dunia. Because ya, it's our role karena kita punya keberagaman, kita punya keramah tamahan karena itu ciri khas bangsa Indonesia. And yeah, it's very related. Modern bukan berarti meninggalkan budaya, tapi modern ini terbentuk dari budaya. Itu. Wow, modern terbentuk dari budaya ya. Justru embracing the identity, the culture membuat kita bisa tampil beda di panggung dunia. Kita kembali ke reaction lagi. Kira-kira reaction siapa nih? Terus satu last standing nih. Ada Agnes sama Gisela. Tada! Kita lihat berikut ini. Nah, ini dia. The Rahajengs family. If you have something to say for them. Terus mau bilang apa sama keluarga? Ini kayaknya Kak Bayu yang pengen bikin aku nangis ya. Indomaret loh yang nyiapin loh. If I have one thing to say, wow, I have so many things to say. Apa ya? Especially during my journey of becoming Putri Indonesia, I feel very, very blessed. And I truly feel like I'm God's favorite because I am blessed with such a supportive and loving family. I really don't know what I would do without them. Dari bapak aku, dari mama, kakak-kakak, semua mereka sangat involved. Dan terlebih dari itu ya, maksudnya sebelum kompetisi ini pun, they are my source of inspiration, they are my rock, they're my everything. I really learn how to lead with heart and lead with compassion in everywhere I go, with everything I do. From my dad, I learned to have courage. Aku bisa berani bermimpi. Itu dari bapak selalu ngingetin kita bertiga ya dari kecil. Never depend on anyone, never depend on a man. Kamu jadi perempuan itu harus jadi pintar, harus bisa berdiri sendiri, nggak boleh bergantung kepada siapapun.
Dan kamu harus berani bermimpi, harus berani melakukan hal yang benar. Dari mama, I also learned the same resilience. She's one of the strongest women that I know. Dan dari mama juga aku selalu ditanemin harus berbuat baik kepada siapapun. To anyone, no matter how their reaction is toward us. Kalau sebisanya kita harus selalu membantu siapapun, dan kalau misalkan at that moment kita nggak bisa bantu dengan hal yang konkret, kita harus bantu dengan doa. And prayer is also really important in my life because of my parents. Dan dari kakak-kakak aku juga, aku belajar apa itu menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang mandiri, a strong independent woman, begitu ya kan? Itu tentunya dari Maria Ellis juga. There's such huge role models in my life, and I know that they're huge role models to lots of girls in Indonesia. Dan aku merasa sangat beruntung bisa dikelilingi orang-orang yang luar biasa. And I really wouldn't be here without them, and I love them so much. Oh, thank you. Keren banget ya. Dan waktu Motion Challenge itu kita melihat bagaimana dukungan juga dari keluarga sangat berarti. Bukan cuma buat Agnes, tapi juga buat VK, buat VK, buat Gisela, dan juga buat Karina tentunya. Dan pada saat Motion Challenge itu saya ada interview sama ayahmu, ya on. Dengar tuh aku dari backstage, tiba-tiba, suara bapak. Apa yang kamu rasa waktu itu? Yang aku rasain kan itu masih dak-dikduk kan di belakang panggung. Cuman yang aku rasain, oh pantas bapak. Emang suka ngobrol, emang suka perform dia on stage. Makanya tidak kaget, oh ada dia. Tidak kaget ya. Jadi di live itu saya bilang sama kamera bahwa saya tidak tahu bapak siapa, but deep down actually I know who he is. Terus kayak saya butuh nih satu sosok yang sebetulnya bisa berbicara untuk kemudian spread the values. Dan thank God bapakmu keren banget ya. Gitu, dia memberikan banyak pengingat buat kita semua at that moment. Jadinya gak heran bahwa ternyata Rahajeng becoming someone like you, karena mungkin from the family dan juga dibekali dengan satu hal yang sangat-sangat baik. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah dengan ekspektasi yang besar. Bahkan from the very beginning join Indonesia kan orang udah kayak Agnes, Banten apa segala macam. Dan sekarang kamu mau ke internasional juga orang punya banyak ekspektasi. How will you manage those expectation supaya nggak ngeganggu fokus kamu? Supaya nggak ngeganggu fokus aku ya. Sebenarnya that pressure will always come in whatever I do, dari sisi manapun, maksudnya mau dari luar ataupun dari diri aku sendiri. Jadi pressure itu sebenarnya pinter-pinternya aku untuk menggunakan pressure itu sebagai motivasi untuk menjadi yang terbaik. Tapi untuk agar tidak mengganggu fokus ya, sebenarnya I really take pride in how I navigate through this. Karena menurut aku cukup kuat mental. Menurut aku cukup fokus. Jadi kalau misalnya memang ada hate comments atau mungkin ada perkataan-perkataan gak enak dari luar atau mungkin pressure itu yang bisa banget untuk bikin aku lebih tegang, lebih deg-degan, itu emang aku lebih pinter untuk fokus karena I really block out the noise from outside, dan itu aku rasa bisa di titik ini karena support system. Karena support system yang luar biasa, my family, my friends, my sisters, dan tentu juga dengan bimbingan YPI, jadinya aku nggak terlalu panik gitu loh Kak, because I know that I'm surrounded by great people around me. Dan yang bikin aku lebih fokus dan lebih tenang itu pastinya kekuatan doa. I really can't do this without praying, without having my safe space. Jadi dua hal itu sih yang sangat penting, my support system and my faith. Karena jujur sebelum Putri Indonesia itu juga aku jadi lebih rajin berdoa Kak. Aku lebih rajin berdoa dan lebih rajin untuk lebih meditasi gitu loh. Because having a safe space in my own head itu penting banget, karena pada akhirnya we're all in our own heads, udah overthinking segala macam, and we need to create that safe space by ourselves. Jadi dengan support system yang luar biasa dan dengan kekuatan doa ya kawan-kawan. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Mari bergenggaman tangan untuk bisa mengejar mimpi kita ya gitu. Iya. Ini kalau dirangkum udah kayak 15 SKS kayaknya ya. Dari JJ Academy, Rahajeng Academy, VK dan Gisela ya. Kita kembali ke reaction, tersisa satu. Sekarang buat Gisela, apakah ini kita akan munculkan sekarang?
Nah, itu dia. Masih sangat muda. Ya. Kuning juga. I was 15 years old. Jadi aku di sini kamu lagi bikin album ya. Iya, lagi bikin BK. BK. Kamu lihat nggak? Iya. Kamu waktu ini menang nggak pakai kuning. Sekarang juga mahkota kuning. Iya. So it's written already Takdir. for you. Aku juga sempat bikin konten tentang ini. Kayak ada banyak fase hidup aku yang ternyata related ke kuning dan aku nggak sadari itu sebelumnya sampai akhirnya aku dapet crown kuning gitu. Ini salah satu momen waktu aku ikut my first ever pageant ya bisa dibilang duta wisata di Bogor. Mojang Jajaka Remaja. I was 15 years old, MSPK. Dan ini jadi benar-benar salah satu ajang yang membuat aku apa ya, my turning point kali ya. Karena di sini aku baru anak SMA kelas 1, belum pernah ikut apapun, belum pernah public speaking, belum pernah MC segala macem. Tiba-tiba di sini jadi juara 1. Jadi aku memang benar-benar dicemplungin ke kolam gitu, kayak udah lu belajar berenang gitu. Tapi di sini aku belajar banyak banget yang sampai aku bisa public speaking, aku bisa sering ketemu bupati apa segala macam, dan akhirnya itu yang menempa aku bisa sampai di titik sekarang dengan crown kuning gitu. Oh. Dan kebayanya juga kuning kebetulan. kuning. Jadi Iya, emang iya. kayak aku ini kebayanya kuning. And then aku UI alma maternya kuning. Aku Abnon kerudungnya kuning. Wow. And fun fact, one of my favorite song is Coldplay Yellow. Yellow. Jadi kayak I don't know, itu emang kayak udah sign yang udah Yeah. Tuhan taruh di hidup aku, It was tapi aku written nggak for tahu. you. Iya, aku baru sadar sekarang gitu. Wow. Tapi kalau kita speaking about yellow is about prosperity, about success in your life. Kayaknya juga mungkin karena kamu punya energi yang bagus, sehingga you attract Amin. all of those good dreams, good things into your life gitu ya. Tapi nyangka nggak sih seorang Giselle yang sekarang, Giselle Tessa itu berdiri sebagai Putri Indonesia yang dulunya waktu 14 tahun adanya di kota kabupaten. Nyampe nasional bahkan mau internasional habis ini. Itu benar-benar, makanya aku pas di crowd udah masuk top 4 sih, lebih tepatnya pas udah top 4 aku dipanggil, aku udah kayak I already win gitu, mau aku dapet title apapun, crown apapun, ini udah benar-benar jadi manifestasi yang sudah terjadi dari kecil, karena aku dari kabupaten dulu, terus aku ke provinsi, dan akhirnya ke Putri Indonesia dapet crown kuning. Itu udah benar-benar apa ya, suatu hal yang ngerti nggak sih, kita udah mimpikan dari kecil, tiba-tiba udah tercapai. I don't know, mixed feelings, benar-benar semuanya. Aku rasa semua pengorbanan aku, semua hal-hal preparation yang aku siapkan dengan tim, karena untuk mencapai sebuah mimpi itu kan pasti ada yang dikorbanin, Kak. Ya. Jadi ketika kita aiming for something big, pasti ada hal-hal yang kita korbanin, mungkin waktu untuk keluarga, waktu untuk mungkin hang out with friends, kayak gitu-gitu kan pasti jadi berkurang ketika kita ingin mengejar sebuah mimpi. Tapi ketika mimpi itu tercapai, it all paid off. Kayak udah merasa, wah, Tuhan baik banget ya bisa ngasih aku opportunities this big. Dan balik lagi tadi, mimpi gak cuma tentang doa tapi tentang usaha juga gitu ya, yang memang sudah aku jahit dari 15 tahun ya waktu aku SMA gitu. Wow. Dan hati-hati sama kata-kata, karena what you say, what you imagine, Yes. it could become reality. Yes. Ya, seorang Giselle berkata, Kak, aku mau Putri Indonesia. Yeah. Which is Putri Indonesia. Tahun lalu kita ketemu terakhir kali, Yeah. dia bilang, doain ya Kak, aku Putri Indonesia. Ketemu lagi kedua kali hari ini, Putri Indonesia. Stop saying no, stop saying I cannot. Coba dulu aja, ya kan? Kalau kata Cipet, nggak usah pikirin menang atau kalah. Yang penting value-nya dapat, pembelajarannya dapat. Menang Putri Indonesia juga. Puji Tuhan. Luar biasa. By the way, kalau lagi seru begini ya ngobrol ya kan, ada reaction, lebih enak kalau sambil ngemil kan sebenarnya ya. Nah, jangan lupa untuk ngemil donat yang enak banget ya, karena Indomaret itu punya Misedo atau Mise Donut. Itu adalah number 1 donut in Japan ya. Udah ada di beberapa negara, ada di Indonesia juga, ada di atas sana agak jauh ya ngambilnya ya. Nanti saya mau kasih buat Giselle abis pulang syuting. Mochido ini. yang Mochido ya? Boleh yang Mochido. Maca. Request. Dia requestnya Mochido yang maca. Oke, jadi memang kalau Indomaret itu pengennya jajan ya. Nah, jadi teman-teman semua semoga bisa mendapatkan ya bagaimana pembelajaran, ya kan? Karena kan Putri Indonesia ini adalah wanita-wanita yang aktif dan juga peduli sama sekitarnya. Kalian punya advokasi keren-keren banget gitu kan. Nah, tapi kalau kalian nanti tiba-tiba, aduh aku lagi padat banget nih jadwalnya ya kan, nggak sempet sarapan ya kan, tapi tetap harus jalan, ada solusi praktis. Kira-kira apa? Ayo.
klik Indomaret. That's right. Klik Indomaret. Ya kan? Dapat hadiah lagi dong. Oh iya. Ibu agak ambisius ya. Dapat poin. Onigirinya mungkin. Boleh. Selain klik Indomaret, belanjanya apa? Aku mau kasih tahu kamu, ini ada yang enak juga. Nah, ini adalah sushi sandwich dari Washoku Sato. Oh, ini yang apa nih? Hot salmon. Jadi hot ya, salmon. agak British gitu ya. Hot salmon. Karena praktis buat dibawa kemana-mana kan guys. Udah tersedia di Indomaret ya, di bandara ada, di stasiun juga ada. Pokoknya kemana-mana pasti bisa dapat ini ya. Aku mau kasih, kalau Vicky lagi kan udah banyak ya, kita ganti, kita kasih ke Giselle juga boleh. Silakan Giselle. Thank you. Nah, Dan ini juga kuning. Hot salmon jadi agak kuning ya. hot salmon. Oke, sekarang kita mau main game sama para putri ya. Ini yang deketan aja ya, jadinya Agnes bergabung sama Karina. Baik. Ya, VK sama Giselle ya. Jadi kita akan berikan satu kata kunci buat kalian ya. Ada di sini kata kuncinya. Oke. Ya. Kalian janjian dulu siapa yang mau ngasih keyword, siapa yang mau jawab. Kamu yang Berdua. Oke, kamu apa? Kayaknya What do you kamu think? kasih keyword aja. Kamu jawab. Oke. Oke, Giselle kasih Ada yang keyword, Vicky guessing. jawab. Oke. Karina kasih keyword, Agnes jawab. Oke. Oke. Jadi Chill. nanti gamesnya adalah satu akan kasih keyword, kemudian dijawab. Kalau jawabannya belum tepat, kita akan lanjutkan dengan keyword yang sama untuk pasangan berikutnya. Oke. Lanjutkan. Oke. Ya. Oke, kita cari dulu ya. Kita lihat mana nih ya keywordnya. I'm cheating. Bisa lumayan kompetitif. Oke. Ya, kita bisa, coba bisa, yang bisa. pertama keywordnya adalah ini. Oke, tebak ya. Oke. Semoga aku bisa mendeskripsikan ya. Giselle. Keyword- Oke. Oke. Semangat. Beda reaksinya. Jadi kayak makin Vicky banyak makin sama banyak Agnes sushi ya. boleh sweet dulu. Yang mana yang duluan? Paper, scissors, rock. Oke. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, shoot. Oh, rock, paper, scissors, shoot. Oke, yang duluan. menang Vicky. Berarti Vicky duluan ya. BK duluan. Oke. Oke. Oh sorry, Vicky boleh pilih deh. Mau kamu dulu apa mau Agnes dulu? Duluan. Duluan, oke. Berarti kamu kasih aba-aba pertama ya. Agnes ready. Kira-kira siapa nih yang menang? Easy, man. Oke, siap. Kata It's not a kunci big pertama deal. adalah satu kata aja. Beauty Queen series Mustika Ratu. Oh panjang ya. Kalimat ya. Satu kalimat. Hanya boleh satu kata. Oh, jadi nomor satu gitu dong? Terus Oke. nggak boleh yang akronim, sinonim, Oh, ya, oke, dan nggak ulang boleh ya, ulang, mengandung ulang. kata itunya. Iya, Oke, oke. siap. Ulangin lagi. Apa ya? Jadi mikir ya. Makeup. Lipstick. Wow, bener loh guys. Oke, satu Gitu ya, poin nanti ya. untuk ya gitu ya nanti kan ya. Oke, cuma percobaan, belum dihitung angka. Bercanda. Oke, 1-0 untuk pasangan Vicky Giselle. Kita lanjut ke kata kunci berikutnya ya. Kita kasih tahu dulu. Oke, ya Giselle, ini kata kuncinya. Oke. Oke, ya teman-teman. I sobat know, info harus- I know. Nanti dikasih subtitle, kata kuncinya adalah ini gitu ya. Siap. Di sini. Satu kata, silakan. Whoosh. Bandung. So Itu loh dia kata kuncinya. Satu sama. Easy. Oke, easy easy. Ayo. Oke. Clock it. Clock it, We queen. got the next one. Oke. we can do it. We can do it. No, you cannot. Keyword berikutnya ya. Oke. Oh, I know. Oke. Oke. Pinter sih. Siap ya. Oh my god. Oke, dari sebelah sana silakan. 3, 2, 1, go. Animal. Banyak. Jauh. Rhino. No, tetot. Animal, silakan. Pisang. Monkey, ya. Kok gue gak pikiran pisang ya? Sampai batuk. Bener juga. Iya, Ya, aku pikir bakal makasih abang-abangnya. bilang ubanan. Oh, boleh bang. Boleh. Pas suaranya gitu boleh. Boleh. Aku kirain tema Putri Indonesia animal badak gitu. Oh, badak. Ada yang kalah sebelah. Badak siapa itu?
Enggak apa-apa. Sorry. Sip, 2-0 ya. Oh udah yang sorry, lebaran mereka. Maaf, 2-0. Oke, sekarang kita coba keyword berikutnya. Dia pertama kali dapat poin 3 itu yang menang ya. So, hati-hati. Oke. Oke. Ready? Ya, oke. Susah ya. Sekarang dari sini dulu. Siap? Go. Teteh. Sunda. Tetot. Teteh, satu kata kunci. Berikutnya. Kerupuk. Apa Vike? Teteh, kerupuk. Ngapain tuh dia? Kerupuk. Lo yang Queen International. Pernah tahu nggak dia kira-kira ya? She's not from here. Teteh kerupuk. Apa ayo? Jawa. Jawa. Oke. Gak salah. Bisa. 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 Jangan nangis. Jangan nangis, sabar ya. Nggak apa-apa. Oke, udah ada teteh. Poinnya buat sama- kita. Wah, santai. Poinnya buat ya. You name Udah it ada lah. teteh sama kerupuk. Berikutnya. Pedas. Sebelah. Soalnya bisa diganti nggak? Vicky udah pernah makan seblak belum? Belum. Kita cobain di sini ya. Di sini ya. Nanti aku beliin sini. ya. Habis ini kita makan seblak. Ya, oke. Sejujurnya aku juga belum pernah. Jadi akan kita cicipi Kamu ada bareng-bareng. temennya? Ada teman. Kenapa teteh? Karena biasanya teteh-teteh yang masak seblak. Iya ya. Iya, It's from kamu dari Bandung. Sunda, Seblak dari itu Bandung. Iya. Kerupuk Iya, basah. kenapa kerupuk basah gitu. Biasanya Oke. pedes. Kalau orang Meksiko bilangnya sehah. Ya, sehah tuh kayak sehot gitu, sehah gitu. Sehah ya. Oke. Seru banget ya main game kayak gini, udah gak kerasa. Ini udah hampir 3 jam ya kita Good syuting game. ya. Good game. Good game. Jadi pemenangnya adalah Karina dan Agnes. Sigma. Sigma. Ada aja kata-kata mereka. Jadi karena mereka udah menang, aku mau kasih hadiah buat mereka. Kali ini adalah Akhirnya Karina something really new. hadiahnya yaitu udah banyak. Kaki cake and cookies premium. Nah, ada cake juga. Ya, aku kasih di sini ada soft cake. Nah, ini buat Agnes. Terima kasih, Kak. Buat Karina kita kasih juga sebelah sini ada banana steam cake. Nah. Oh my god. Marshmallow thank Gitu. you. Jadi ada aja inovasinya ya, karena memang ini tuh dibikin dari resep yang dikembangkan di Jepang. Mulai dari ada castella, ada madeleine, ada cookies, hingga steam cake. Ya, jadi temukan deh rasanya yang paling kamu suka yang mana ya. Dicoba ya teman-teman ya. Pak Kaki. Seru banget, terima kasih. Udah berapa Mbak tabungan makanannya? Udah banyak ya. Iya, di depan juga dapat. Ya, udah dapat. Oke, sekarang kita mau ajak mereka untuk games yang kedua. Ya, kita masih punya hadiah di sini. Sekarang Oh, asik. mana ahat saya? Oh, berubah. Nah, I have lots of envelopes over here. Ya, ini ada tandanya A dan juga B. Ya, A untuk Agnes, B untuk Bayu. Oke, sekarang teman-teman boleh pilih dulu yang A. Ya, ada 4. Mau pilih yang mana? Monggo. This Oke, one. Agnes mau yang mana? Terima Oke, kasih. Vike. Wow. Giselle. Oke. Oke, sekarang kalian harus buka based on my cue. Ya, Oke. sama aku dulu. Kita mulai dari Agnes. Oh, bukannya kirain cepet-cepetan enggak ya? Oh enggak, kompetitif ya. Dibaca, isinya ada sentence, silahkan dilanjutkan. Wah, Apa tuh? aku bacakan ya. Jika aku terpilih jadi pemenang di ajang internasional, hal pertama yang aku lakukan adalah kayaknya aku akan sujud deh. Pastinya aku langsung mengucap syukur kepada Tuhan ya. I think I would automatically, honestly speaking, I think I would cry. Wow, Gitu sih. belum pernah ada loh Beauty Queen Internasional menang sujud syukur. Maybe you're going to be the first one ya. I'm Let's see going di to bulan wait. Juli nanti Miss Internasional Mari ya. kita lihat ya. Tapi apa ya, jika aku terpilih menjadi pemenang di internasional, pertama yang aku lakukan,
think there are just so many steps. Wah, Sujud. jujur. Sujud. Maka paling Kita nggak sih tunggu jawaban ya. itu? Sujud ya, kita tunggu ya. Sujudnya Agnes ya Kita nanti ya. tunggu. Kita tunggu ya momen itu, tapi wah semoga ini menjadi manifestasi ya. Amin, amin, Amin. amin. Semoga ini menjadi manifestasi Astagfirullah. untuk Indonesia, untuk Amin. kita semua. Amin, 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 amin. Amin. Ladies and gentlemen, your next Miss International. Amin. I believe that. Insyaallah, Astungkara. Astungkara. Berikutnya VK, silahkan. Kira-kira apa isi kalimatnya? Kita buka. Oh, Hal yang paling bikin aku merasa percaya diri saat depan kamera adalah, I feel like as someone who has performed since I was a young age, I do feel at home at the stage. And I feel the most confident when I am singing or performing in the camera because I have been singing all my life. But what else also makes me feel percaya diri is also how I made a promise at the start of Putri Indonesia. I'm going to be myself, and whatever happens, happens. And when I'm in front of the camera, that's who I am. And I feel very proud that I'm able to stay grounded and present to everyone the most authentic version of me. wow. You are. Tepuk tangan Terima dong buat kasih. Vicky boleh. Very authentic beauty ya, yang kita lihat bersama, sangat jujur, sangat sincere ya, dan ternyata penting ya buat percaya sama diri sendiri when you are on stage, dan penting bagaimana menemukan source of your confidence. Masing-masing orang mungkin beda-beda ya source of confidence-nya, tapi Vicky udah tahu bahwa oke, on stage is my home. Keren. Thank you Vicky. Thank you. Next Karina. Oh. Oke. Satu hal tentang Indonesia yang paling ingin aku kenalkan ke teman-teman dari luar negeri adalah JJ. JJ. dangdut. Because itu sebenarnya agak related juga dengan JJ, and dangdut itu lebih ke culture-nya. I am from Java, literally asli wong Jawa. Dan nyanyi dangdut tuh bikin aku seneng karena lagunya upbeat gitu kan, and it's very fun. Promoting our culture, promoting our traditional music to the world, dan aku yakin, sangat yakin kalau itu juga bisa jadi warna baru kalau dikenalkan di dunia international. Absolutely. Absolutely. Kan ada lagunya ya, Absolutely. Dangdut is the music of my My country. Dangdut is the music of my country. My country, my country. Ya, lanjut. Gak sabar untuk menyaksikan dangdut di panggung Miss Cosmo. Harus kita ambiarkan Vietnam. Ambiarkan panggung Vietnam itu ya. Ya. Thank you Karina. Gisela, your turn. Oke. Oh. Tantangan terberat sekaligus yang paling menyenangkan di tahun ini adalah ikut Putri Indonesia. Absolutely ya. Ada paling ya, karena ya di tahun ini Putri Indonesia itu menurut aku jadi apa ya, ladang untuk aku bisa belajar banyak hal. Berat nggak? Berat. Aku nggak mau bilang ini nggak berat atau apa, ya berat gitu kan, apalagi karantina. Sebelum itu juga kita a lot of preparation we should do with our team, ikut bikin video profile, talent apa segala macam. Karantina kita cuma tidur 1-2 jam, mungkin kita sering cerita juga ya, kayak berat nggak? Berat gitu, tapi menyenangkan nggak? Menyenangkan, karena aku bisa dapat new sisters from all across Indonesia. And setelah sekarang menjadi top 4 juga with Safi Kara, ini menurut aku one of the blessings in my life yang aku sangat bersyukur sama Tuhan bisa dikasih kesempatan ini. So ya, kalau ditanya tantangan terberat sekaligus menyenangkan tahun ini adalah ikut Putri Indonesia. Wow, semuanya worth it untuk diperjuangkan ya. Sekarang kita ada amplop yang kedua, amplop yang B. Kita kasih Gisel untuk pilih lebih dahulu, karena tadi yang terakhir kan. Akhirnya. Yang ini isinya duit nggak, Kak? Oh mau ya? Voucher Indomaret nggak? Voucher Indomaret ya? Berikutnya Karina silakan. Thank you. Oke. Thank you. Terima kasih. Silahkan, kita buka dari Gisel terlebih dahulu.
Kira-kira apa nih isi amplopnya Giselle yang harus dia jawab? Sama atau kayak tadi ya? Yes, exactly. Makna cantik untukku di masa kini adalah impactful. Bagaimana kita, cantik itu nggak cuma soal rupa, tapi soal what is inside us, our traits, our behavior that can be impactful for our society. Gitu. Jadi memang apalagi banyak sekarang bilang Kartini masa kini gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu Ibu Kartini fight for our rights untuk bisa bersekolah, untuk sekarang kita bisa berkarya dan bisa mengepakkan sayap kita. Sekarang kita udah dikasih kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Sekarang Kartini masa kini adalah bagaimana kita bisa use that privilege yang sudah diusahakan oleh Ibu Kartini untuk bisa berdampak untuk orang lain juga. Gitu sih kalau menurut aku definisi cantik untukku di masa kini. Wow, truly inspiring ya. Bukan cuma tentang physical appearance ya, tapi what's inside, what's here. Yeah. Keren banget. Next, Karina. Okay. My turn. Mimpi terbesarku untuk Indonesia dalam 10 tahun ke depan adalah Menjadi the queen of JJ. Lebih sudah tercapai itu. Tercapai ya saat ini ya. kebetulan. Tercapai. Mungkin queen JJ internasional. itu next dream ya. Next dream. Sebentar lagi akan menjadi Queen JJ internasional. Tapi mimpi terbesar untuk Indonesia dalam 10 tahun ke depan adalah mencapai Indonesia emas. Mencapai Indonesia emas, di mana kita sebagai anak muda 10 tahun ke depan udah jadi pemimpin negara. And it is time for us to be an agent of change, to be a game changer, not only a follower. So please use every of your skills, use everything you have, your education, your skills, and your mindset, your ideas untuk membangun Indonesia. If you are love Indonesia, you're loving our country, tolong kasih kontribusinya karena ini peran kita bersama and ini tanggung jawab kita bersama untuk mencapai Indonesia emas. Wow, no matter how big or how small, semuanya bisa bertumbang sih untuk Indonesia emas Harus. ya. Keren, Karina. Thank you so much. VK, your turn. Nama panggung VK jadi balik di sini ya. Aduh. Oke. Kalau bisa berbicara dengan diriku 5 tahun lalu, aku akan bilang, actually, you know, every 5 years I write a letter to myself 5 years in the future. And so my letter from when I was 21, I opened in January. And it said, Kak Vicky, you know, I call myself Kak Vicky from 5 years later. I hope you already have gotten your first job. I hope you can continue music, and I hope you can continue spreading positive impact on the stage the way you know how. And so I'm doing this for the little girl inside me here. So if I can say something to the me 5 years ago, I would say thank you so much for holding on to your belief in future me. Gitu. Thank you, Quinn. And thank you so much for your struggle because it is starting to pay off now. And you would have never known that you would have worn this green mahkota Borobudur, but this is your destiny. And I am doing my best to make the young girl that lives in me proud every day. Begitu. Kamu yang diajak ngomong, aku yang berkaca-kaca. I believe that she is now really happy and so proud seeing you, Kak Vicky. Ya kan, 5 tahun yang lalu di London menulis itu semua. Betul. Seeing that right now you are truly achieving what you wrote back then. Mau lama di London, tapi akhirnya mau pulang, tapi kapan? The question was always when. Karena tujuan aku di London itu untuk belajar, so that I can come back to Indonesia with a new capacity. Dan sebenarnya menurut Vicky,
peran diaspora. So when we are abroad, we become a representation of our country, but that doesn't mean we are tied to, you know, oh harus begini, harus berkebaya all the time. Enggak. But people know me as like, oh, she is Indonesian, she is kind. She is Indonesian, she is smart, I can trust her. Gitu. So when I'm abroad, I learn so many things about myself, introspeksi diri, so that I can be a version that will make me happy, my family happy, my loved ones happy, and also the people in Indonesia happy. We are happy to have you. Thank you. You have Makes my heart. answered the calling from your nation in the best way possible. Thank you for coming back. Tepuk tangan dong buat KSL lagi. Makasih Kak Bayu. Sedih lagi jadinya ya. Oke, Agnes, silakan. Masih ada aku ya? Masih dong, jangan lupakan itu. Jujur, menunggu jawaban Agnes. Pesan yang ingin aku sampaikan untuk perempuan muda di Indonesia. Wow. Pesannya adalah to be brave in any aspect. Dalam cita-cita, dalam standing up for yourself. I think we really need to educate our girls to be more brave, to have more courage, to have more confidence in themselves, untuk berani mimpi lebih tinggi, untuk berani say no to opportunities that don't align with them. Kalau mengutip Maya Angelou, stop being the nice girl, yeah? Stop being a nice girl, as in you can say no to people, to opportunities that don't align with you. You can stand up for yourself when you think you are being wronged. Karena ini mungkin bisa aku kaitin ke advokasi aku ya, tentang women's protection. In this day and age, although the move for gender equality, the move for feminism itu emang sudah growing very, it has grown. And I'm very proud to be a part of a generation that is willing to stand up for themselves. Tapi masih banyak cases where sexual harassment is still very much normalized. And it breaks my heart to see cases such as yang kemarin ada group chats dedicated to objectify and sexualize their peers, their students. There is even a global rape academy that is, first of all, it breaks my heart. It is disgusting, and it is, you can't even comprehend how stuff like this still exists in the world. And so I think it's very important that we educate our girls to be brave and to know that they're not alone, and that they need to stand up for themselves. Dan ini mungkin bukan hanya untuk perempuan muda Indonesia ya, tapi semua generasi muda dan semua orang. Everyone is just to treat each other with respect. Dan ini mungkin sorry ya, agak jadinya jauh. Tapi overall, I just want Indonesian women or women across the globe to just be more brave in every step you take in all aspects of your life. Wow, and you guys truly aware that you have this platform to escalate your voices and also inspire others. Semoga pembicaraan kita hari ini betul-betul bisa menginspirasi semua young girls, young boy over there untuk kemudian bisa berani stand up for themselves, berani mengejar mimpinya, berani mengusahakan semua yang dia ingin capai dalam hidupnya. Tepuk tangan dong buat kita Indonesia. Kalau ngobrol sama Putri Indonesia rasanya kayak nggak pengen beres ya. Sama kayak jadi membernya Indomaret ya. Kalau kamu jadi member itu punya Indomaret Poinku, ya kan? Yang untungnya juga non-stop, nggak pernah beres gitu ya. Jadi buat Sobat Intalk, jangan lupa buat kumpulin poin setiap belanja ya, biar dapat Poinku. Last but not least ya, satu kata untuk semua yang menyaksikan buat Sobat Intalk dari podcast ini. What do you wanna say to them? Satu kata. Kata. Ya, berhubungan sama mimpi, berhubungan sama inspirasi, berhubungan sama pesan kalian sebagai seorang putri Indonesia. Silahkan, mungkin dari Giselle dulu.
learning atau belajar. Jangan pernah berhenti belajar dan terus berusaha untuk menggapai mimpi kalian. Mantap. Karina? Enjoy. Just enjoy every process, even if it's bad or it's good, di atas atau di bawah. Just enjoy. Karena everything is part of your life. Setiap pengalaman itu akan menjadi bagian dari hidup kamu. Mau kamu stres, mau kamu senang, it's just gonna be a part of your life. So just enjoy your life and make it fun. Make Having it fun. Enjoy. Vicky? Satu kata, optimis atau optimistic. When we look at a world that is falling apart, we need to remember to see the beauty in it. We need to stop and smell the roses, as they say so in London. And being optimistic and having hope is how we can make the world a better place. Very optimistic. Agnes? Dare. Dear. Dare to be yourself. Dare to dream. Dare to walk in every room like you belong there. And just dare to be brave. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi buat Putri Indonesia. What a blissful and wonderful opportunities that we are being able to talk to them. Thank you so much for Agnes, for VK, for Karina, for Giselle, for joining us here at InTalk, podcast Indomaret. Sobat InTalk, semoga bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari podcast kita pada hari ini. Dan terus dukung ya perwakilan kita di kancah dunia. Mereka akan berangkat sebentar lagi ke panggung internasional ya. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe. And if you like this episode, please share to your friends, to your parents, your family, so that a lot of Indonesian will be more empowered through these discussions. Ya, saya Bayu Aditama dan juga semua teman-teman yang bertugas di sini. Mana suaranya, guys? Thank you so much for joining us today at InTalk podcastnya Indomaret. Bye bye.